Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfitri Andriawati dari semester 5B Pendidikan Kimia. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan yang namanya bimbingan dan konseling. Tapi teman-teman tahu gak sih mengenai teknik-teknik dalam bimbingan dan konseling? Jika belum tahu, kita belajar bareng-bareng ya. Yuk simak video berikut. Nah, sebelum masuk ke teknik bimbingan dan konseling, kita harus tahu dulu nih jenis masalah dari individu. Adapun jenis masalah individu proses itu diantaranya ada masalah dalam pengajaran atau belajar, masalah dalam pendidikan, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam memanfaatkan waktu senggang, masalah sosial, bahkan ada masalah pribadi. Nah, setelah kita tahu jenis masalah dari individu proses, tahap selanjutnya adalah pengumpulan data. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini ada dua metode, ada dengan tes, ada juga dengan non-tes. Untuk yang tes ini misalkan tes bakat, tes kepribadian, tes minat, dan sebagainya. Adapun untuk metode yang melalui non-tes bisa dengan melakukan observasi, bisa melakukan interview atau wawancara, dan juga ada studi kasus. Nah, dalam bimbingan dan konseling ada metode studi kasus yang bisa kita gunakan, di mana studi kasus ini merupakan metode yang digunakan untuk mempelajari ataupun mengenali kejadian atau permasalahan dari individu. Dalam studi kasus ada langkah-langkah yang harus kita tempuh, di antaranya mengenali gejala, kemudian mendeskripsikan kasus, kemudian mengelompokkan bidang permasalahan, melakukan perincian permasalahan, mencari data dengan interview ataupun observasi, melakukan interpretasi data, kemudian melakukan treatment atau perencanaan pelaksanaan pertolongan, dan yang terakhir melakukan evaluasi dan follow up. Nah, setelah kita mengetahui mengenai jenis-jenis masalah individu dan melakukan metode yang sesuai, tahap selanjutnya adalah melakukan teknik dalam bimbingan dan konseling. Adapun untuk teknik dalam bimbingan dan konseling ini ada tiga jenis, ada teknik umum 1, teknik umum 2, dan juga ada teknik khusus. Untuk teknik umum 1 ini diantaranya ada eksplorasi, ada refleksi, kemudian empati, dan melakukan attending. Dan untuk teknik umum kedua ada facilitating, konfrontasi, ada fokus, dan juga ada leading. Selanjutnya untuk teknik khusus ada latihan asertif, ada desensitisasi sistematis, kemudian ada pengondisian aversi, dan ada bermain proyeksi. Nah, itu dia penjelasan secara garis besar mengenai teknik-teknik dalam bimbingan dan konseling. Jika teman-teman mau mempelajari lebih lanjut, bisa simak video penjelasan dan juga PPT presentasi dari kelompok 2. Aku taruh di kolom deskripsi ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.